إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bersemangat menjalankan ibadah-ibadah di setiap harinya. Tidak lupa kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk hadir ke masjid untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang tidak hanya tampak dalam lisan saja, namun juga dalam hati dan amal perbuatan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup yang kita jalani di dunia ini bukanlah hidup yang tanpa arah. Islam mengajarkan bahwa setiap langkah seorang muslim harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridha Allah, keberhasilan dunia tidak akan membawa ketentraman dan kenikmatan hidup tidak akan melahirkan kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa ridhonya jauh lebih berharga dibanding seluruh kesenangan dunia. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ridwanum minallahi akbar, dzalika wal fawzul azim. Ridho Allah itu lebih besar nilainya, itulah kemenangan yang agung. Quran surah At-Taubah ayat 72. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran kemenangan menurut Allah bukanlah harta atau kedudukan, melainkan ialah ridhonya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa ridha Allah merupakan tujuan tertinggi kehidupan seorang mukmin. Beliau menjelaskan bahwa ridha Allah adalah tujuan tertinggi yang mengangkat seorang mukmin melampaui seluruh kenikmatan dunia. Dengan ridha Allah, hidup menjadi bermakna dan amal sekecil apapun akan bernilai besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ridha Allah tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Ayat ini mengajarkan bahwa ridha Allah harus dicari, diperjuangkan dan dijadikan orientasi hidup. Ridha Allah setidaknya dapat dilakukan melalui 3 prinsip, yaitu ikhlas dalam niat, istiqomah dalam ketaatan, serta mendahulukan perintah Allah di atas hawa nafsu. Inilah prinsip hidup yang harus dijaga oleh setiap muslim dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Prinsip pertama adalah niat yang ikhlas. Ikhlas yang berarti memurnikan tujuan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk kepentingan duniawi, dan bukan karena kebiasaan semata. Amal sebesar apapun tidak bernilai di sisi Allah jika tidak dilandasi niat yang ikhlas. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likumri'im ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Prinsip yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah yang berarti teguh dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit. Islam tidak menuntut amal yang banyak, akan tetapi tidak berkelanjutan, melainkan amal yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu nasihat yang ringkas namun mencakup segalanya, kemudian baginda Nabi bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna praktisnya adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta berakhlak yang baik secara konsisten sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun prinsip yang ketiga adalah mendahulukan perintah Allah atas hawa nafsu. Hawa nafsu seringkali mengajak kepada kesenangan sesaat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang sejati adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mendahulukan perintah Allah dalam setiap keputusan dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Makna praktisnya adalah seorang muslim akan memilih kejujuran meskipun itu berat, memilih yang halal meskipun tampaknya sulit, dan menahan diri dari haram meskipun tampaknya menggiurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ikhlas dalam niat, istiqomah dalam ketaatan, dan mendahulukan perintah Allah di atas hawa nafsu adalah tiga pilar utama kehidupan seorang mukmin. Prinsip ini harus dijaga dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung pada situasi, melainkan pada keteguhan iman dan ketaatan seorang hamba. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang istiqomah, dan yang selalu mendahulukan perintah-perintahnya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة ومحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.